Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Yuwadini dari Prodi PPSIB. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi morfologi yang saya dapat selama setengah semester ini. Yang pertama yaitu pengertian atau hakikat morfologi. Menurut Tarigan, morfologi adalah badan dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Jadi menurut tarikan ini, dalam morfologi itu kita akan mengkaji tentang kata-kata atau golongan kata atau seluk-beluk dari kata. Nah, sedangkan dalam tataran linguistik, morfologi berada di bawah sintaksis dan di atas fonologi. Fonologi dalam tataran sintaksis mengkaji tentang bunyi bahasa, sedangkan morfologi mengkaji tentang kata dan morfem, dan sintaksis mengkaji tentang frasa, klausa, serta kalimat, dan wacana mengkaji tentang kalimat yang tersusun dengan banyak. Bidang kajian morfologi terdiri dari dua, yaitu morfem dan kata. Nah, apa sih morfem dan kata itu? Morfem adalah satuan gramatikal terkecil, berbeda dengan kata, yaitu satuan bebas terkecil. Kata merupakan dua macam satuan. Yang pertama yaitu satuan fonologik dan yang kedua yaitu satuan gramatik. Sebagai satuan fonologik, kata terdiri dari satu atau beberapa suku kata dan terdiri dari satu atau beberapa fonem. Contoh, dalam kata belajar terdiri dari 3 suku kata, yaitu be, la, dan jar, dan terdapat 7 fonem yaitu b, e, l, a, j, a, r. Nah, sedangkan sebagai satuan gramatik, kata terdiri dari satu atau beberapa morfem. Dalam kata belajar, dalam satuan gramatik terdiri dari 2 morfem saja, yaitu morfem ber dan ajar. Berbeda dengan satuan fonologik yang ada 7, kalau satuan gramatik itu ada 2. Hanya ada 2 yaitu ber dan ajar. Yang perlu digarisbawahi, kata itu masih bisa dipecah menjadi beberapa morfem, tetapi morfem itu bukan suku kata, berbeda. Suku kata dan morfem itu berbeda. Kalau memakan itu terdiri dari me, ma, dan kan, terdiri dari 3 suku kata, dan morfemnya itu hanya terdiri dari 2. Jadi morfemnya itu hanya me dan makan. Jadi harus bisa dibedakan antara morfem dan suku kata. Dan yang lebih pentingnya lagi, kata pasti terdapat morfem, sedangkan morfem belum tentu itu menjadi sebuah kata. Hubungan morfologi dengan bidang ilmu lainnya. Yang pertama yaitu ada morfologi dan leksikologi. Morfologi itu berkenaan dengan proses penciptaan kata-kata baru dan penciptaan bentuk-bentuk baru dari kata yang sudah ada. Sedangkan leksikologi adalah yang mewadahi hasilnya, dilihat dari segi makna atau arti kata. Contoh, dari kata makan menjadi kata makanan. Dari yang awalnya makan mendapat imbuhan an di belakangnya sudah menimbulkan makna dan bentuk yang berbeda. Makan yang awalnya kata verba atau kata kerja menjadi makanan berubah menjadi kata nominal atau kata benda. Nah, itulah contoh dari hubungan morfologi dan leksikologi. 2, yaitu morfologi dan etimologi. Etimologi menyelidiki seluk
beluk asal-usul kata secara khusus, sedangkan morfologi menyelidiki seluk-beluk asal-usul kata akibat sistem bahasa secara umum. Contoh dari studi morfologi, dari kata pakai bisa menjadi kata pakaian, dipakai, terpakai, dan memakai. Perubahan-perubahan itu disebabkan oleh sistem bahasa, yaitu sistem afiksasi atau perubahan afiks. Gejala itulah yang dipelajari dalam bidang morfologi. Contoh dari bidang etimologinya yaitu berdasarkan buku yang berjudul Bahan Ajar Sintaksis, mengatakan kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu san dan tatien. San yang artinya dengan dan tatien artinya menempatkan, bergabung menjadi sintaksis dan menimbulkan makna baru. Seperti itu contohnya. 3. Yaitu morfologi dan sintaksis. Sintaksis itu mempelajari atau menganalisis kata dalam bentuk kalimat, frasa, atau klausa. Sedangkan morfologi mempelajari atau menganalisis bentuk katanya saja. Contoh, dalam kata Wisnu membelikan sayur untuk ibu. Dari segi sintaksis, semua kata dari kata Wisnu membelikan sayur untuk ibu dianalisis di bagian mana subjeknya, predikatnya yang mana, dan objeknya yang mana. Namun dari segi morfologi kita hanya fokus pada salah satu katanya saja. Misalkan kita fokus pada kata membelikan. Membelikan itu terdiri dari 3 morfem, yaitu mem, beli, dan kan. Istilah teknis dalam morfologi. Satuan gramatikal. Satuan gramatikal adalah satuan-satuan yang mengandung arti, baik arti secara leksikal maupun arti secara gramatikal. Satuan gramatikal dapat berupa morfem, kata, frasa, dan klausa. Morfem, morf, dan alomorf. Morfem adalah satuan gramatik terkecil dari kata. Morf adalah beberapa satuan struktur fonologik pada suatu morfem. Contoh morfem men memiliki struktur fonologik, yaitu mem, men, meng, menge, dan me. Bentuk-bentuk ini masing-masing disebut morf. Sedangkan alomorf adalah anggota satu morfem yang wujudnya berbeda tetapi mempunyai fungsi dan makna yang sama. Bentuk-bentuk morfem ada 3. Yang pertama yaitu bentuk tunggal dan kompleks. Bentuk tunggal adalah satuan gramatik yang tidak terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Contoh, bersepeda, ke, luar, dan kota. Kalau morfem tunggal itu hanya terdiri dari satu kata saja, tidak bisa dibagi-bagi lagi atau tidak bisa dipisahkan seperti. Sedangkan bentuk kompleks adalah satuan yang terdiri dari satuan-satuan yang lebih kecil lagi. Contoh, bersepeda keluar kota, ia membeli sepeda baru. Kompleks itu terdiri dari beberapa morfem yang lebih dari satu kata, satu subkata atau satu morfem. Contohnya itu bersepeda, itu ada 2 morfem. Dan bersepeda keluar kota ada bersepeda ke luar kota, ada 5 morfem. Jadi ada beberapa morfem di dalamnya. 2. Satuan gramatik bebas dan terikat. Satuan gramatik bebas atau satuan bebas adalah satuan gramatik yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Contoh, rumah, gunung, tanah, pakaian, bendera, kami, mereka, harimau, kerbau. Kata-kata tersebut dapat berdiri sendiri. Sedangkan satuan gramatik terikat atau satuan terikat adalah
satuan gramatik yang tidak dapat berdiri sendiri. Contoh ber, ter, men, per, kan, dan an. Dari morfem-morfem tersebut tidak bisa berdiri sendiri karena harus ada kata dasarnya atau satuan gramatik bebasnya. 3. Bentuk asal dan bentuk dasar. Bentuk asal adalah satuan yang paling kecil yang menjadi asal suatu kata kompleks. Contoh berpakaian, kata asalnya yaitu kata pakai. Sedangkan bentuk dasar adalah satuan baik tunggal maupun kompleks yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Contoh berpakaian, bentuk dasarnya yaitu pakaian. Jadi kalau bentuk dasar itu masih ada bentuk asalnya, seperti itu. Hierarki bahasa. Hierarki bahasa itu seperti pada gambar yang ada di samping. Hierarki bahasa dibuat untuk mencari kemungkinan adanya satuan yang satu tingkat lebih kecil daripada satuan yang diselidiki, dan untuk menentukan atau untuk mencari tahu bentuk asal dan bentuk dasarnya. Contoh dari gambar tersebut dari kata berpakaian. Berpakaian itu dapat dipisah menjadi ber dan pakaian. Pakaian merupakan bentuk dasar, dan apabila dipisah lagi terdapat an dan pakai, dan pakai itulah yang menjadi bentuk asalnya. Prinsip pengenalan morfem. Cara-cara untuk mengenal morfem dengan mudah menurut terapan dalam buku tarikan yang berjudul Pengajaran Morfologi mengemukakan 6 prinsip pengenalan morfem. Yang pertama yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Dan yang kedua yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama, asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Dan yang ketiga yaitu satuan-satuan yang memiliki struktur fonologik yang berbeda sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Dan yang keempat yaitu apabila ada deretan struktur suatu satuan paralel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem atau lebih dikenal dengan morfem zero. Yang kelima yaitu satuan-satuan memiliki struktur fonologik yang sama, mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan satu morfem yang berbeda. Dan yang keenam adalah setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Itulah rangkuman materi yang saya dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya sendiri juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.